Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, berjumpa lagi para pemirsa TV-mu dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Seperti biasa, kita hadir menemani para pemirsa TV-mu semua yang semoga sehat dan semangat begitu ya di rumah. Kita hadir dengan berbagai tema yang menarik dan pada kesempatan kali ini tema menarik yang kita angkat adalah jalani hidup dengan ikhlas. Kita ditemani oleh narasumber luar biasa yang setia menemani kita, yaitu Ustadz Asad Kusumajaya dan Ustadzah Safana Intani. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan semangat seperti ini ya para pemirsa di rumah ya. Insya Allah. Karena ikut acara Obrolan Sakinah jadi tambah semangat, tambah sehat juga ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kalau sehat pikirannya, insya Allah nanti jasmaninya juga ikut sehat. Jasmaninya juga ikut sehat. Apa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Dan sana incorpore sana. Iklan jadi. Baik, kita akan bahas tentang tema jalani hidup dengan ikhlas. Mungkin kita mulai dari Ustadz Asad terlebih dahulu ya Ustadz Asad ya. Karena nih mungkin ikhlas itu kan sebenarnya kita sudah akrab, tapi mungkin belum sepenuhnya memahami gitu. Masih di awang-awang ikhlas itu seperti apa. Nah mungkin kita mulai dengan pertanyaan paling dasar sebenarnya yang dimaksud dengan ikhlas itu apa Ustadz Asad? Kata ikhlas ini ya, jamaah sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, sering kemudian disalah artikan sebagai sesuatu yang kemudian tidak mendapatkan apa-apa, dan banyak sekali kemudian kesalah artian yang lain terkait dengan ikhlas itu. Jadi ikhlas itu akar katanya ya sama dengan khalas, jadi murni, tidak bercampur terhadap sesuatu. Secara fikih kata ikhlas ini artinya adalah kemurnian niat melakukan sesuatu itu hanya kepada Allah, tidak bercampur dengan niat karena lain-lain, misalnya karena ingin mendapatkan uang dan sebagainya. Bukan berarti kemudian ketika disebut dengan ikhlas itu kemudian melakukan sesuatu itu tidak ada kompensasi materialnya misalnya gitu. Ya jangan sampai, dan itu salah sering ya. Sering salah, kemudian orang kemudian kamu katanya ikhlas jadi tukang becak ikhlas, kok kemudian saya naik becakmu harus bayar. Nah itu kan keliru. Bukan berarti ketika ikhlas itu kemudian tidak mendapatkan kompensasi atas kerjanya gitu. Karena ada hak-hak Adam ya, hak-hak manusia, hak anak Adam yang kemudian harus dibayarkan. Nah, maka ikhlas itu bukan berarti kemudian tidak memenuhi hak anak Adam, tidak memenuhi hak manusia, tetapi ikhlas itu adalah seluruh apa yang dilakukan itu diniatkan karena Allah. Adapun hal-hal yang sifatnya hak-hak muamalah ya tetap harus dibayarkan. Jangan sampai kemudian atas nama ikhlas kemudian orang tidak mau untuk memenuhi hak dari orang lain. Nah ini juga kemudian menyangkut makna ikhlas itu. Jadi ketika kemudian semuanya itu diniatkan karena Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, maka yang dilakukan pun konsekuensinya adalah ya, konsekuensinya adalah maka apapun yang dilakukan adalah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan tidak boleh melanggar larangan-larangan Allah gitu. Jadi kalau mengatakan saya ikhlas tapi kemudian apa yang kamu lakukan mencuri, itu namanya bukan ikhlas, karena kemudian melakukan sesuatu justru yang dilanggar atau melanggar larangan Allah gitu. Kalau orang mengatakan ikhlas ya, ada orang mengatakan saya ikhlas gitu, maka yang dilakukan adalah dia meniatkan betul-betul karena Allah dan kemudian dia jalankan sesuatu itu dengan memahami
mana-mana yang diperintahkan Allah dan tidak boleh kemudian dia melanggar larangan Allah. Nah, termasuk tadi itu. Kemudian ketika ikhlas kok kemudian tidak mau membayar hak orang lain, maka dia tidak ikhlas. Tidak ikhlas kenapa? Karena ada larangan Allah yang yaitu tidak boleh melanggar hak orang lain gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengatakan ikhlas tapi dengan cara melanggar hak orang lain, maka dia tidak ikhlas karena itu berarti dia melanggar larangan Allah. Nah, ini pengertian ini harus kita pahami semua sehingga kemudian jangan sampai atas dasar ikhlas kemudian dia melanggar hak dan larangan atau hak orang lain, termasuk misalnya keluarga. Saya ikhlas berdakwah. Nah, dia tinggalkan anak istrinya, kemudian hak-hak anak istrinya tidak dipenuhi, yaitu tidak ikhlas. Karena apa? Karena kemudian ada kewajiban dia yang menjadi tanggung jawab dia atas perintah Allah untuk memenuhi hak-hak keluarganya tidak dipenuhi gitu. Jadi jangan sampai atas dasar ikhlas kemudian hak-hak keluarganya, hak teman-temannya, hak kerabatnya kemudian diabaikan gitu ya Bu Intan. Iya. Gitu. Walaupun kalau ikhlas biasanya nggak ngomong-ngomong ya Ustaz Asad ya. Nah, itu juga gitu. Biasanya memang kemudian kalau ikhlas itu ya kita tidak perlu sampaikan. Kadangkala saya tidak selalu begitu gitu ya. Orang yang menyebut saya ikhlas itu kemungkinan nggak ikhlas. Ikhlas gitu. Soalnya pamer keikhlasan. Iya. Ya, jadi nah ini ada di filosofinya. Jadi kalau kita baca di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu namanya surat Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada kata ikhlas di dalam surat itu. Gitu. Coba kan. Qul huwallahu ahad sampai selesai kita cari kata ikhlas, nggak ada. Padahal namanya surat Al-Ikhlas gitu. Nah, demikian juga kalau kita ikhlas itu nggak usah nyebut-nyebut saya ikhlas. Karena tanpa kata ikhlas itu kalau betul-betul karena Allah, maka Allah lah yang akan menilai bahwa itu ikhlas atau tidak. Jamaah sekalian, para pemirsa TV-mu yang berbahagia, mari kita ikhlas tanpa menyebut diri kita itu ikhlas. Biarlah Allah yang menilai keikhlasan kita. Justru kalau kita tampakkan keikhlasan kita, malah kemudian kita tidak ikhlas karena berusaha menampakkan keikhlasan kita. Apalagi kemudian saya ikhlas tapi mengundang banyak wartawan. Nah, itu. Ya, jadi orang menjadi ikhlas. Nah, tetapi memang saya juga tidak mengatakan bahwa orang yang mengundang wartawan ketika beramal itu tidak ikhlas, karena saya tidak tahu hatinya gitu. Karena memang ada kalanya memang kita perlu mencontohkan di dalam manajemen modern, pertanggungjawaban publik itu memang harus dilakukan. Jadi ketika mengundang orang lain, barangkali atau kemudian menjadi wartawan itu adalah dokumentasi sebagai pertanggungjawaban publik. Tapi betul secara prinsip hati kita nggak boleh terpengaruh dengan apa yang akan diberitakan. Kan kadang-kala kemudian ketika kita sudah menyumbang, kemudian dipublis oleh media, terus kemudian ternyata publisnya itu kurang bagus, kita marah-marah. Nah, itu menurut saya tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada hal yang mengganggu dari amal kita itu. Ada yang mengganggu selain ridhonya Allah gitu loh. Jadi publisitas itu kemudian ternyata buruk, yaitu berarti ya sudah memang itu kejadian seperti itu. Kalau kita terganggu dengan publisitas yang seperti itu, maka berarti faktor Allah tidak lagi menjadi penting karena menjadi lebih penting publisitasnya itu. Nah, ini yang kita perlu hindari agar kita menjaga keikhlasan kita. Ini yang hal-hal yang prinsip. Nah, dalam hidup ini ya banyak sekali yang seperti itu. Terutama tentu saja orang-orang yang mungkin memang harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang diemban, amanah yang diemban dia gitu. Saya salut dengan teman-teman yang menjadi politisi, anggota dewan, pejabat-pejabat yang dia melakukan sesuatu itu untuk untuk berkiprah, untuk memberikan melayani masyarakat. Tetapi saya selalu ingatkan juga kepada mereka
walaupun kamu sudah berjuang untuk orang banyak, untuk masyarakat luas, untuk rakyat, ingatlah bahwa tetap diniatkan karena Allah gitu. Hidup kita itu menjadi apapun, menjadi pejabat, menjadi saudagar, menjadi pegawai, itu tidak lepas dari perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu diciptakan, ya, diciptakan jin dan manusia itu tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, maka marilah apapun yang kita jalani, profesi yang kita jalani itu kita niatkan ibadah kepada Allah, dan itulah ikhlas, gitu ya. Jadi kita niatkan sebagai ibadah kepada Allah. Kalau toh kemudian ada penilaian-penilaian buruk, mari kita jadikan masukan, tetapi tidak mengganggu niat kita bahwa yang kita lakukan hanyalah karena Allah semata. Wah, luar biasa. Ikhlas, mengutamakan niat kita untuk Allah gitu ya, di segala kesempatan. Nah, kira-kira apakah ikhlas gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Asyad ini benar-benar bisa kita wujudkan gitu di dalam diri kita, di dalam keluarga kita gitu, karena di obrolan Sakinah kita akan bahas lebih lanjut selengkapnya setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Hari ini kita hadir dengan tema Jalani Hidup dengan Ikhlas. Dibersamai oleh Ustadz Asyad dan Ustadzah Intan, kita akan bahas tentang tema ini. Tadi sudah disinggung sedikit tentang apa makna ikhlas yang sebenarnya dengan Ustadz Asyad. Kita akan beralih ke Ustadzah Intan. Mungkin karena ini acaranya obrolan sakinah begitu ya, Ustadzah Intan ya. Kita juga ingin bercita-cita mengharapkan ikhlas ini juga bisa tumbuh di dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Mungkin kalau ikhlas ini ingin kita wujudkan ketika kita berinteraksi dengan pasangan atau anak, seperti itu kira-kira seperti apa Ustadzah Intan? Tadi sudah kita kupas tentang bagaimana definisi ikhlas dan juga sekaligus manfaatnya bagi kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah maupun beramal soleh. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika ikhlas itu kita terapkan dalam kita hidup di dunia ini. Maka alangkah sayangnya ya, seandainya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kemudian kita bertindak dan bersikap tidak diberi spirit keikhlasan itu. Karena dengan ikhlas banyak sekali manfaat dan hikmahnya. Sebaliknya kalau di dalam terminologi akhlak, kebalikan dari ikhlas itu kan riya gitu ya. Riya itu berharap kepada selain Allah gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan berorientasi, bertujuan kepada Allah, maka semua itu akan bermakna, maka semua itu akan bermanfaat. Nah, makanya kita harus selalu berusaha menjadikan diri kita, termasuk orang-orang terdekat kita, keluarga kita, untuk selalu berusaha melakukan apapun dengan orientasi, dengan tujuan
untuk mencari ridho Allah. Nah, di dalam kita membina keluarga pun kita kan menikah begitu ya. Itu harus kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 1 itu disebutkan perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan begitu ya, untuk membina sebuah keluarga yang didasari atas keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi termasuk di dalam menikah pun kita harus ikhlas ya, harus didasari atas keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu salah satu yang prioritas kita, yang menjadi dasar kita dalam melakukan apapun, termasuk ketika kita menikah. Kita diajarkan untuk selalu berorientasi kepada Allah, dan ikhlas itu kita usahakan dalam semua aspek kehidupan kita, dimanapun dan kapanpun, sebagaimana dipesankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan mereka semua illa liya'budu, kecuali beribadah, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas gitu ya. Nah, ini pesan Allah kepada kita semua. Jadi dalam setiap aktivitas apapun, kapanpun, dimanapun, kita berusaha untuk meniatkan itu hanya semata-mata mencari ridho Allah. Nah, tentunya itu yang pertama harus kita lakukan, kan pesan Rasulullah selalu ibda binafsik gitu ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadi kita berusaha kalau kita ingin mengajak kepada pasangan hidup kita, belajarkan kepada anak-anak kita, maka kita harus bisa menjadi contoh bagaimana kita berbuat ikhlas. Keikhlasan itu ketika kita dipuji oleh orang, tidak kemudian kita lupa. Iya, terbang. Oh ya, terbang ya. Terbang lupa diri begitu ya. Atau sebaliknya, ketika kita dikritik atau bahkan mungkin dicela gitu ya, kita akan tidak jatuh. Tidak jatuh, tidak patah arang gitu. Nah, itu satu sarana, satu cara bagaimana kita mengukur keikhlasan kita. Kalaupun toh kita mengalami semacam itu, ini adalah sebagai upaya pembelajaran agar kita terus bisa mengevaluasi diri, introspeksi diri untuk lebih baik lagi. Karena ikhlas itu menurut saya ada sebuah proses begitu ya, sebuah proses yang harus kita belajarkan terus-menerus. Makanya di dalam kehidupan ini Rasulullah mengajarkan bagaimana kita menjaga keikhlasan itu dengan setiap aktivitas kita, mulai dengan basmalah dan beberapa macam doa begitu ya. Ketika kita mulai apapun, ketika kita mau tidur, ketika mau makan, ketika mau mandi gitu ya, selalu kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca doa-doa minimal dengan basmalah gitu ya. Dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, maka kita selalu diingatkan bahwa ini kita lakukan adalah atas nama Allah dalam rangka mencari ridho Allah. Dan apapun yang kemudian digariskan tadi sebagaimana kita kupas bersama Ustadz Azad, itu harus sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan Allah lewat Islam begitu ya, tidak sebaliknya begitu ya. Nah, ketika kita selesai melakukan apapun, maka Rasulullah mengajarkan dengan menutupnya dengan hamdalah. Nah, hamdalah ini juga pujian yang kita panjatkan kepada Allah agar semua aktivitas yang kita lakukan tadi selalu dalam kerangka mencari ridho Allah. Nah, ini sebuah upaya agar apapun yang kita lakukan selalu terhubung dengan Allah, karena sebagaimana kita ketahui yang namanya hati manusia itu sering sering berbolak-balik gitu ya. Ketika kita melihat dunia ini kan, memang dunia ini kan adalah medan perjuangan atau media kita untuk siap diuji oleh Allah. Ya, sebagaimana dikemukakan oleh Allah di dalam surat Al-Mulk ya, ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu
menciptakan kehidupan dan kematian itu sebagai ujian bagi kita semua sebagai manusia. Yang manakah yang paling baik amalnya? Nah, yang paling baik amalnya adalah orang-orang yang bisa ini mengorientasikan hidupnya selalu bisa terhubung dengan Allah gitu ya. Karena setiap detik kita bernafas, setiap kita melangkah, setiap kita bersikap, itu harus selalu kita usahakan itu terhubung dengan Allah gitu ya. Selalu dalam kerangka zikrullah gitu ya, teringat kepada Allah agar ketika hati kita kemudian silau oleh gemerlapnya dunia gitu ya, misalkan yang namanya apa, harta, anak-anak yang cantik, cakep gitu, itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Dan kita berharap ini menjadi sarana kita, oh ya Allah ya Rabbi, saya punya anak yang kok manis seperti ini ya, bersyukur sekali saya diberi anugerah oleh Allah seorang anak yang qurrata ayun begitu ya. Nah, ini justru kita seharusnya bersyukur, tetapi terkadang kita malah terlena sebatas hanya mengagumi gitu ya. Kita tidak teringat bahwa itu adalah amanah Allah yang perlu kita syukuri, dan selalu itu dalam kerangka kita untuk tadi mengasah diri untuk menjadi ikhlas. Demikian pula godaan misalkan kedudukan, status sosial, popularitas, itu kan kadang sesuatu yang kadang-kadang membuat kita terlena ya, ketika banyak yang memuji kita. Misalkan sederhananya aja kita post status di media sosial, wah banyak yang like gitu ya, misalkan sering kita wah seneng banget, bangga gitu ya, ternyata apa yang nambah apa-apa. Kecuali kalau kalau kemudian nambah like tiba-tiba kemudian bisa dicairkan, bisa dicairkan entah di dunia atau di akhirat gitu ya. Kadang-kadang kita tergoda untuk bangga terhadap orang lain. Naudzubillah min dzalik ya. Iya, iya. Jadi itu adalah apa ya, justru untuk mengingatkan kita bahwa yang kita miliki itu adalah dari Allah, dan kita gunakan itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas, agar kita ketika banyak ujian, ketika banyak godaan gitu ya, kita langsung teringat begitu ya, ini adalah sebuah ujian, ini adalah mungkin sebuah anugerah gitu ya, sehingga ketika kita mendapatkan tadi anugerah, mendapatkan satu kelebihan yang itu tidak dipunyai oleh orang lain, tidak membuat kita sombong gitu ya, justru membuat kita tawadhu. Oh alhamdulillah, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah untuk membuat saya harus semakin dekat dengannya gitu ya, bukan malah menganggap ini adalah prestasi saya sendiri gitu ya, tetapi ini adalah berkat pertolongan Allah. Demikian pula dengan ikhlas, ketika kita mendapatkan musibah begitu ya, itu kita tidak akan terpuruk begitu ya, karena ini ujian dari Allah dan semuanya adalah yang terbaik dari Allah. Nah, kalau kita bisa melakukan semuanya ini ketika kita mengajak pasangan hidup kita, anak-anak kita gitu ya, mesti ketika melihat kita sudah melakukan gitu ya, mereka akan dengan senang hati, bahkan mungkin malah tergerak ya, tanpa kita ajak, tanpa kita perintah. Seringkali terutama anak-anak ya, kan anak-anak itu manusia yang paling pintar untuk meniru gitu ya, peniru yang jenius gitu ya, sehingga ketika melihat ibunya, melihat bapaknya melakukan sesuatu kegiatan sosial, berdakwah gitu kok dengan semangat yang all out, padahal ya tidak dibayar begitu ya, padahal ya tidak banyak yang misalkan tidak banyak yang memuji gitu ya, tetapi tetap mereka istiqomah untuk berdakwah. Ini tentunya akan menggerakkan orang-orang di sekeliling kita untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, berorientasi kepada Allah, dan kita berharap apa yang kita lakukan juga bisa menggerakkan orang lain untuk berbuat kebaikan ya, bukan berbuat sebaliknya gitu ya. Karena kita berusaha untuk memantaskan diri gitu ya, memantaskan diri menjadi contoh bagi orang lain, meskipun itu bukan orientasi ya, tetapi kan yang namanya hidup itu kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Apapun yang kita lakukan itu seringkali menular kepada yang lain, karena kita hidup tidak sendiri, hidup bersama-sama, sehingga orang-orang di sekeliling kita terpengaruh apa yang kita lakukan. Terutama kalau kita terkait dengan anak-anak, kita harus hati-hati, kita berusaha untuk selalu tadi menerapkan, mempraktekkan dan mengamalkan ikhlas. Baik, luar biasa ya.
satu orang di dalam rumah tangga bisa mewujudkan ikhlas, nanti yang lainnya akan tertular begitu ya. Amin, Amin, insya Allah. insya Allah. Cita-citanya para pemirsa semua di obrolan sakinah begitu ya. Baik, terima kasih sekali Ustadzah Intan dan tadi juga Ustadz Asad sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan ikhlas. Kita akan bahas lagi lebih lanjut bagaimana kemudian mendidik begitu ya, ikhlas di keluarga kita. Kita akan bahas selengkapnya setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Kita hadir dengan tema yang menarik hari ini yaitu jalani hidup dengan ikhlas. Bersama dengan Ustadz Asad dan Ustadzah Intan kita akan bahas tema ini. Tadi kita sudah menyinggung beberapa hal dan kali ini kita ingin membahas bagaimana cara mendidik keikhlasan di keluarga kita. Mungkin cara mendidik anak-anak begitu ya supaya bisa juga punya semangat ikhlas. Ya, mendidik diri kita sendiri juga. Mendidik diri kita sendiri juga. Baik Ustaz. Ini mulai saya perlu dari diri kita ya. Tadi sudah disampaikan Ustazah Intan tadi ibda binafsi harus dari diri sendiri dulu. Dari diri sendiri dulu. Nah, itu kira-kira bagaimana Ustaz Asad? Oke, jadi Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu ya, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi ini yang menjadi dasar dalam dalam seorang muslim menjalankan pendidikan di dalam keluarga. Gitu. Nah, kaitannya dengan ikhlas ya. Yang pertama memang kita harus selalu saling mengingatkan kepada diri kita gitu. Jadi selain kita berusaha untuk masing-masing pribadi itu untuk terus meluruskan, membersihkan, memurnikan niat itu hanya karena Allah dalam semua tindakannya, maka kemudian juga harus saling mengingatkan. Obrolan-obrolan dalam keluarga harus dibuat untuk membuat anak itu selalu berorientasi bahwa pilihan-pilihannya itu adalah pilihan yang dipertimbangkan karena Allah, bukan karena pribadi. Misalnya contohnya sederhana aja, kalau kita, nak, kalau kamu memilih sekolah itu misalnya gitu, itu kira-kira kamu semakin jauh kepada Allah atau semakin dekat kepada Allah. Ya, masalah kemudian labelnya apapun gitu ya, itu selalu pertanyaan adalah apakah itu membuatmu mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah. Ya. Karena sangat mungkin bahwa kemudian itu pilihan di sana itu sekolahnya bagus, sekolahnya hebat di sana itu, kemudian kalau masuk sana biasanya kemudian nilainya tinggi. Loh, sebentar. Ya, kamu masuk ke sana itu nanti oke lah, sekarang kamu nilainya tinggi, prestasimu tinggi di sana. Tapi apakah kamu dengan prestasi yang tinggi itu kamu semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah? Ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita sampaikan dalam obrolan-obrolan di keluarga kita gitu. Nah, sehingga dengan demikian di dalam keluarga sudah terbiasa
melakukan sesuatu itu atas pertimbangan Allah ridho atau tidak. Nah, karena itulah sesungguhnya kunci dari keikhlasan. Nah, itu harus kita mulai sebenarnya ketika kemudian kita memilih jodoh gitu. Kalau bisa ya gitu, jodoh. Kan kadangkala kita memilih jodoh itu berdasarkan aspek-aspek yang sifatnya material. Material itu tidak salah karena kita memang makhluk yang bersifat material. Tetapi kalau kemudian menjadi materialisme, semua diukur dengan ukuran benda, nah itu jadi persoalan. Contohnya sederhana, orang menikah karena akan menikahi seorang gadis karena cantik gitu. Cantik itu kan sekarang. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi masih cantik nggak? Cantik sekali. Ada yang lebih cantik barangkali gitu kan? Tergantung kosmetiknya. Gitu. Ya nanti berarti kan lebih mencintai kosmetiknya. Gitu. Jangan-jangan kalau kemudian mencintai karena kosmetiknya malah kemudian aku tergoda dengan pengusaha atau kemudian penjual kosmetik. Modelnya kan gitu. Nah, jadi kalau itu pilihannya karena cantik gitu, maka kemudian ya mungkin hanya bertahan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 1 tahun. Karena kemudian lama-kelamaan kalau dilihat itu kan yang namanya cantik itu ada faktor, bahasa Inggrisnya faktor bosen. Kalau dalam kan ada hukum gosen, no? Kalau di Indonesia itu ada hukum bosen. Semakin kita memiliki sesuatu, semakin kita bertemu dengan sesuatu itu lama-kelamaan ya ada bosannya kalau itu pertimbangannya adalah pertimbangan material. Nah, tetapi kalau pertimbangannya adalah pertimbangan spiritual, pertimbangannya adalah tadi yang kita sebut dengan ikhlas tadi, karena Allah, maka pertemuan-pertemuan kita dengan siapapun itu yang kita temukan adalah Allah di sana gitu. Kita bertemu dengan istri kita. Nah, kita bertemu Allah. Nggak boleh kita menyakiti istri, nggak boleh kita menyakiti anak kita. Kenapa? Karena dia adalah perwujudan Allah di dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah dia adalah amanah Allah yang diberikan kepada kita, gitu, yang harus kita cintai. Nah, maka dengan demikian ketika kita dengan istri kita mencintai itu bukan berarti kemudian kita akan melepaskan diri dari Allah. Katanya kamu mencintai karena Allah, kok kemudian kamu begitu mencintai istri? Loh, saya mencintai istri itu karena Allah. Jadi ini adalah perintah Allah, saya mencintai istri itu gitu. Kalau mencintai istri tetangga itu yang jadi masalah kan gitu. Karena berarti melanggar larangan Allah gitu. Tetapi kalau kemudian mencintai istri kita itu karena Allah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Konsekuensinya mencintai karena Allah, maka kita semakin mencintai istri kita karena itu adalah perintah Allah. Kalau kita kemudian mencintai anak kita, itu adalah konsekuensi dari cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada anak kita, mencintai anak kita. Sehingga tidak ada kontradiksi cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Istri gitu ya. Walaupun di masa Rasulullah pernah kemudian memerintahkan seorang itu bercerai karena apa? Karena kemudian cintanya dia kepada istrinya itu jauh melebihi cinta kepada Allah. Nah, ukurannya apa? Ukurannya adalah ketika dia mencintai istri itu, kemudian justru hal-hal yang wajib, hal-hal yang seharusnya dilakukan karena Allah malah ditinggalkan. Nah, itu berarti dia lebih mencintai istrinya ketimbang mencintai Allah. Itu yang kemudian tidak boleh, berarti ada hak Allah yang dilanggar, atau mungkin istilahnya bahwa justru yang seharusnya ketika dia itu mencintai karena Allah, maka dia kemudian semakin taat kepada ajaran Allah, ternyata kemudian justru dia semakin tidak taat. Nah, itu berarti ada aspek kecintaan yang di luar cinta kepada Allah, ya itu yang harus dihindari. Nah, itu yang obrolan-obrolan, suasana-suasana seperti itulah yang harus kita biasakan di dalam rumah. Sehingga tanpa harus dikatakan bahwa kamu harus ikhlas, dengan sendirinya anak kemudian selalu pilihan-pilihannya adalah orientasi kepada Allah. Istri kita juga begitu, suami kalau nanti Wardah juga nanti punya suami juga nanti akan dikondisikan begitu. Dengan obrolan-obrolan seperti itu, nggak usah ngomong tentang ikhlas, maka dengan sendirinya insya Allah orientasi kehidupan kita hanya untuk Allah. Itu sesuatu yang dikondisikan. Nah,
obrolan-obrolan dalam suasana di rumah, entah nanti dalam perjalanan, naik motor bareng, nanti naik mobil bareng. Obrolan-obrolan itulah yang kemudian dibangun. Karena sehingga dengan demikian selalu itu adalah bagian dari terus cinta kita kepada Allah. Itu adalah bagian dari niat kita untuk semuanya itu kepada Allah. Nah, maka kalau di dalam terminologi Al-Quran yang itu kemudian diingatkan tentang atau digunakan istilah dzikir gitu, mengingat Allah gitu. Maka itu semua itu ukurannya adalah apakah kita akan semakin mengingat Allah, akan semakin menjauhkan Allah. Nah, dzikrullah itu jadi yang akan jadi ukuran di mana kemudian apakah kita itu ikhlas atau tidak. Nah, kalau ada sesuatu yang justru melupakan dari Allah, ya tinggalkan. Karena apa? Ya karena berarti kemudian niat kita sudah bergeser, niat kita sudah tidak lillah, maka yang datang pasti lelah bertubi-tubi karena tidak lillah. Ya, lelah bertubi-tubi itu gimana? Ya karena kemudian dia mungkin asik ya, wah lupa kalau sudah melakukan sesuatu, habis itu kemudian dia nggak dapat apa-apa. Insya Allah ikhlas itu akan mendatangkan energi yang berlipat ganda. Wah, kenapa? Karena kemudian kekuatannya bukan dari dalam diri sendiri aja. Datang dari kekuatan ikhlas itu datang dari sesuatu yang sangat, atau maaf ya kalau saya menggunakan kata sesuatu atau zat yang sangat luar biasa, maha dahsyat, punya kekuatan besar, dan itulah yang akan kita dapatkan. La haula wala quwata illa billah, tiada daya kekuatan selain datangnya dari Allah. Sehingga ketika orang itu ikhlas, tidak ada kata apa istilahnya, putus asa. Kenapa? Dia yakin bahwa kalau memang sesuatu tidak terjadi itu pasti karena kehendak Allah, ya. Jadi kalau kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh lillah karena Allah, tiba-tiba gagal, ya sudah, itu mesti kehendak Allah. Nggak ada di dunia ini yang tidak ada kehendak Allah. Nah, sehingga dia tetap optimis. Tugas kita adalah terus berjuang. Tugas kita adalah memperjuangkan cita-cita kebaikan. Bahwa kalau sudah kita perjuangkan, ternyata Allah menakdirkan lain, insya Allah pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang kita bayangkan itu. Itu hal gitu. Nah, karena memang ekspektasi kita atau harapan-harapan kita kadang-kadang ya barangkali memang kita anggap baik. Tapi ternyata setelah menemukan itu, baru kita tahu, ternyata banyak sekali keburukan di dalamnya gitu. Ya sama dengan nanti kalau yang jomblo-jomblo itu cari jodoh, wah kelihatannya hebat, nunjuk arah. Ya kan, ya ada orang jomblo-jomblo yang kelihatannya hebat, wah itu hebat, wah dia pasangan saya yang ideal. Wah, setelah sampai di rumah jadi suami, ternyata kemudian banyak sekali keburukan. Nah, itu gitu. Nah, maka pilihan kita yang diberikan Allah itu pasti adalah pilihan yang terbaik. Itu harus diyakini. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Asad, luar biasa. Betapa ini ya, betapa indahnya gitu ya, tentramnya gitu jiwa kita ketika kita ikhlas gitu ya, di dalam diri kita tenang, tentram, di dalam keluarga kita bahagia gitu, luar biasa. Tapi tentunya untuk ikhlas itu juga pasti banyak tantangannya, nggak mudah gitu ya. Dan kita akan bahas tentang ini, bagaimana menghadapi godaan-godaan tentang ikhlas ini lebih lengkap lagi setelah yang lewat berikut ini. We are UAD.
kembali lagi bersama kami dalam acara Obrolan Sakinah untuk membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah jalani hidup dengan ikhlas. Kita akan ngobrol dengan Ustadz Asa dan Ustadzah Intan. Tadi sudah banyak sekali yang diobrolkan terkait dengan ikhlas. Betapa indahnya, betapa tentramnya, betapa pengennya gitu ya kita bisa memiliki rasa ikhlas di dalam diri dan di keluarga kita. Tapi tentu bukan berarti tentram itu tidak ada masalah loh. Justru gejolak itu tetapi dijalani dengan ikhlas. Nah, betul sekali. Jangan sampai kemudian mengatakan tenang, tentram itu adalah sesuatu yang baik, bebas tanpa gejolak. tanpa hambatan. Nggak akan ada dunia yang seperti itu kan. Betul. Nah, betul sekali Ustaz. Terkait gejolak kemudian itu apa ya? Betapa tidak mudahnya untuk ikhlas itu, banyak tantangannya. Nah, ini yang juga sepertinya para pemirsa di rumah gitu juga ingin tahu bagaimana kemudian menghadapi itu gitu ya. Untuk tetap mempertahankan rasa ikhlas itu. Mungkin kepada Ustadzah Intan terlebih dahulu ya. Silakan Ustadzah Intan. Iya. Jadi hidup itu adalah penuh dinamika begitu ya. Penuh dinamika, penuh tantangan dan penuh godaan karena hidup kita itu adalah ujian. Nah, sebenarnya Allah itu memberi alternatif, banyak jalan, banyak pilihan agar manusia itu bisa memilih. Nah, makanya kemudian manusia itu karena sudah disebutkan Allah hubbus sahawati minan nisa'i gitu ya. Jadi manusia itu ada kecenderungan untuk terlalu tadi ya, sebagaimana kita sebutkan, kita bahas tadi ya, terlalu cinta kepada wanita, terlalu cinta kepada pasangan hidup, kepada dunia, kepada kebanggaan, kepada kehormatan, status sosial, anak-anak begitu ya. Makanya kemudian kalau di dalam surat As-Sams itu kan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha, bahwa di dalam diri kita sebenarnya sudah diilhami oleh Allah, sudah diberitahu oleh Allah ada jalan yang namanya jalan fujur dan jalan takwa gitu ya. Silahkan kalian memilih gitu ya. Nah, karena manusia itu tadi gampang tergoda, kemudian Rasulullah itu ini ya mengajarkan kepada kita, hati kita itu sering berbolak-balik ya, untuk memperbanyak doa ini ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik gitu ya. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku hanya meniti dalam jalan agamamu begitu. Jadi kita selalu berdoa, berharap kepada Allah untuk diberi selalu keikhlasan gitu ya, keikhlasan kita dalam baik itu berpikir, dalam bersikap maupun bertindak, agar kita tidak terlalu silau dalam terhadap godaan-godaan yang ada di luar kita. Itu yang pertama. Selain kita niatkan kita melakukan sesuatu itu untuk ikhlas, yang kedua adalah selalu berdoa, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah menjaga lingkungan kita agar itu mendukung bagi kita untuk ikhlas. Jadi kita mempunyai habitat, bisa menciptakan habitat sekaligus mungkin komunitas gitu ya. Makanya kemudian di dalam keluarga tadi kita udah bahas betapa pentingnya kita mengajarkan ikhlas itu selain kepada pasangan hidup kita adalah kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang terdekat kita. Karena agar ketika kita nanti lupa, silau dengan godaan-godaan yang tadi hanya berorientasi materi, berorientasi hedonis begitu ya, kita ada yang mengingatkan. Dan kalau kita punya orang yang bisa mengingatkan, insya Allah ketika mereka lupa pun kita bisa mengingatkan. Kan selalu yang sering kita kutip salah satunya adalah surat yang selalu diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya itu ya, surat Al-Asr itu ya, bahwa hidup itu adalah merugi kecuali bagi orang-orang yang beriman dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran. Nah, melakukan sesuatu dengan ikhlas adalah jalan yang benar gitu ya, dan jalan kesabaran. Jika kita melakukan sesuatu kemudian kita anggap itu sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita harus bersabar. Nah, itu arti pentingnya kita untuk punya habitat gitu ya, punya lingkungan, punya komunitas yang selalu mendukung kita untuk bisa belajar berikhlas yang lebih baik. Dan tentunya kita tidak boleh lupa bahwa
ada masa-masa tertentu kita perlu apa ya, memuhasabah diri begitu ya. Jadi mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apakah benar-benar yang sudah kita lakukan sesuai dengan yang digariskan Allah, dengan spirit keikhlasan itu sudah optimal apa belum gitu ya. Kalau belum, maka kita perlu punya tekad untuk memperbaikinya gitu. Jadi hidup itu adalah ikhtiar kita yang tidak pernah berhenti untuk selalu menjadi lebih baik. Sekali kita mungkin agak turun ya, tetapi kita akan berusaha untuk naik lebih tinggi lagi begitu. Dan ketika kita sudah bisa muhasabah, ini adalah menjadi life skill kita, menjadi apa ya, gaya hidup lah, gaya hidup kita gitu ya. Insya Allah hati kita ini akan menjadi apa ya, menjadi pemandu yang sangat bisa kita andalkan, karena kita kan diciptakan Allah itu secara fitrah gitu ya. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan itu kullu mauludun ya. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan secara fitrah. Nah, fitrah ini senada dengan tadi konsep ikhlas. Fitrah itu suci gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya setiap manusia itu mempunyai hati yang suci, yang cenderung kepada Allah gitu. Kalaupun itu nanti tidak tampak, itu karena tadi godaan-godaan dunia yang tidak lekas kita evaluasi diri. Kalau di dalam istilahnya Imam Ghazali itu kan mengibaratkan hati kita ibarat cermin begitu ya. Ibarat cermin, jika itu ada kotoran kita bersihkan tiap hari, maka insya Allah hati kita tetap jernih ya, bisa membedakan antara yang baik dan yang batil, yang buruk begitu ya. Tetapi ketika kemudian kotoran-kotoran di dalam hati itu tidak kita bersihkan, maka lama-lama hati kita akan tertutup banyak kotoran sehingga tidak peka lagi. Makanya kita tadi perlu setiap kali, setiap saat kita mengevaluasi diri, sekaligus punya komunitas untuk bisa mengingatkan. Karena kenapa hati ini perlu kita pelihara dengan ikhlas tadi, karena mungkin suatu ketika kita dalam persimpangan jalan untuk menentukan pilihan gitu ya, maka Rasulullah berpesan istafti qalbak gitu ya, mintalah fatwa kepada hatimu gitu ya. Karena hati itu fitrah, hati itu adalah cenderung kepada Allah, maka dia bisa menuntun kita untuk menentukan pilihan yang tepat bagi diri kita. Luar biasa. Ini saya sampai menyimak tuturannya Ustadzah Intan gitu ya, berefleksi banyak hal, luar biasa. Baik, banyak hal gitu yang kemudian bisa kita resapi, kita simak, kita obrolkan ketika membahas tentang ikhlas dan bagaimana mewujudkan itu. Namun sayang sekali karena waktu harus diakhiri, tapi kita tidak mau gitu ya diakhiri dengan ya udah diakhiri saja gitu. Kita pengen juga ada mungkin apa yang ditekankan gitu yang kemudian bisa menjadi refleksi dan oleh-oleh untuk para pemirsa TVmu di rumah. Mungkin Ustadz Asad dan Ustadzah Intan nanti bisa menyampaikan satu persatu. Dari siapa dulu? Ustadz Asad dulu mungkin. Iya. Saya sering memberikan satu ilustrasi gitu ya, terkait dengan ikhlas itu. Ketika kita diperintahkan oleh atasan kita selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik, sehingga atasan akan senang terhadap kerja kita. Nah, karena itu kalau kita itu bekerja karena Allah, yaitu atasan kita gitu ya, maka pastilah yang harus kita lakukan sesungguhnya adalah yang paling baik gitu. Karena itu saya membuat satu ukuran ya, parameter keikhlasan kita itu adalah ketika kita bekerja selalu berusaha untuk menghasilkan yang terbaik dengan cara-cara yang terbaik dan meyakini hasilnya itu dari Allah adalah hasil yang akan terbaik untuk kita. Itulah ikhlas. Kalau kita bekerja tidak berusaha menghasilkan yang terbaik, tidak
melakukan dengan cara-cara terbaik dan tidak meyakini bahwa hasil yang didapat adalah yang terbaik untuk kita, maka sesungguhnya kita belum sepenuhnya ikhlas. Begitu. Siap. Untuk bosnya kita gitu ya. Iya. Atasannya gitu. Nggak penting. Siap, terima kasih Ustadz Asad. Luar biasa. Silakan Ustadzah Intan. Saya kehilangan kata-kata. Jadi saya hanya mengajak kepada kita semua untuk terus belajar menjadi manusia-manusia yang mukhlis gitu ya, menjadi pribadi-pribadi yang bersama dengan orang lain belajar untuk selalu ikhlas, menjadi mukhlisin. Karena dengan ikhlas sesuatu yang kadang-kadang kita anggap kecil, kita anggap tidak ada apa-apanya, menjadi ada apa-apanya tadi, karena terbaik menjadi luar biasa. Marilah kita semua bismillah dengan niat karena Allah berusaha menjadikan apapun yang dianugerahkan kepada kita dengan niat ikhlas, insya Allah akan menjadi lebih berharga, menjadi lebih bermakna dan menjadi lebih bermanfaat. Amin. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali Ustadzah Intan dan Ustadz Asad yang sudah memberikan banyak hal begitu ya, menjadi refleksi kita untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk mewujudkan ikhlas juga di keluarga kita. Terima kasih, banyak hal yang kemudian bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang ikhlas, tapi sayangnya waktu. Semoga nanti kita bisa berdiskusi lagi banyak hal tentunya dengan tema-tema yang menarik di obrolan Sakinah selanjutnya. Untuk menutup obrolan Sakinah pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Saat musim hujan lebat, bawa payung untuk lindungi diri. Meski ikhlas memang berat, mari percaya itu bisa dipelajari. Terima kasih atas semua antusiasmenya dalam acara kita. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas dan mengajak keluarga kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada acara obrolan Sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.